sini aku akan membersamai semua teman-teman, dan tentunya hari ini merupakan episode spesial karena saya akan dibersamai oleh teman-teman para leader yang hebat dari intern batch 18 Rumah BUMN Makassar 2026. Halo kakak, selamat datang. Halo, terima kasih. Oke, jadi hari ini kita tentunya akan berbincang yang pastinya sangat seru dan akan bertukar energi. Nah, sebelum kita masuk ke perbincangannya, mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu kak. Bisa dimulai dari leader operasional, yang mana kak? Saya. Oke, terima kasih kesempatannya, luar biasa sekali hari ini ya. Perkenalkan, nama saya Naufal, saya dari Universitas Hasanuddin, Fakultas Hukum, jurusan Ilmu Hukum. Terus saya di Rumah BUMN ini dipercayai sama teman-teman untuk menjadi leader operasional. Kemudian saya juga aktif di divisi Legal and Partnership. Mungkin singkatnya seperti itu. Oh ya kak, baik. Terdengar sangat seru banget sih. Nanti kita bahas ya guys lebih lanjut terkait yang dinaungi oleh Kak Naufal sendiri. Mungkin kita lanjut terlebih dahulu ke leader kreatif. Bisa diperkenalkan juga kak dari nama, jurusan, instansi, dan juga di Rumah BUMN Makassar sendiri itu kakak lagi berada di divisi mana nih? Oke, baik, makasih. Perkenalkan, nama saya Khaira. Saya dari Institut Bisnis dan Keuangan Nitro. Saya dari jurusan Bisnis Digital. Di batch 18 saya ditunjuk sama teman-teman juga menjadi leader dari kreatif. Saya juga berasal dari divisi content producer di Rumah BUMN Makassar. Oke, nah terdengarnya teman-teman ini pastinya sebelum masuk pasti mengetahui nih informasi dari mana sebenarnya untuk daftar di intern Rumah BUMN Makassar. Mungkin bisa dimulai dari leader kreatif dulu. Baik, saya itu tahu info magang di Rumah BUMN Makassar itu dari teman-teman sebelumnya. Karena di teman-teman saya pernah magang di sini di batch sebelumnya juga, termasuk dikasih info dari dosen. Katanya coba saja mendaftar di sini, dan ya ternyata lolos. Mungkin itu dari saya. Berarti dosennya sangat suportif juga nih. Kalau iya, boleh tahu sebelumnya temannya itu ngikut intern di Rumah BUMN ini di batch berapa kak? Teman saya itu di batch 15 sebelumnya dia. Cukup jauh dia. Iya betul. Oke. Kiki, kita lanjut ke Kak Naufal. Kalau kakak sendiri tuh informasinya dapat dari mana? Oke, sama juga sebenarnya sih seperti teman saya Khaira, dari teman juga dari batch 17 sebelumnya teman saya. Di divisi yang sama juga, di divisi Legal and Partnership. Oh, ide. Iya, jadi saya juga kebetulan akhir-akhir ini lagi kurang banyak kegiatan, jadi mencoba mencari kesibukan. Apalagi di semester akhir ini, selain skripsi kan nggak tahu ini mau ngapain lagi kan. Cobalah magang, cari info magangnya, tanya teman, ini ada tempat magang bagus di Rumah BUMN Makassar. Betul. Terus kebetulan lagi open recruitment juga untuk batch selanjutnya. Akhirnya saya lihat infonya di Instagram kan. Saya lihat persyaratannya, ya udah langsung daftar deh. Dan sekarang alhamdulillah ya mendapat kesempatan yang baik lah di sini untuk magang bersama teman-teman yang lain juga. Tentunya terdengar sangat produktif ya guys, karena dia betul-betul mencari kesibukan untuk menemani skripsinya. Betul. Oke, nah mungkin next setelah masuk nih jadi intern aktif Rumah BUMN Makassar, bagaimana kesannya? Mungkin bisa dimulai dari Kak Naufal dulu. Kesannya itu saya melihat sesuatu yang berbeda. Karena sebelumnya juga pernah punya pengalaman magang kan di instansi-instansi lain, dan saya lihat itu ada suasana dan lingkungan kerja yang sepertinya lebih produktif, lebih suportif juga, dan rasanya lebih bisa menopang semangat teman-teman yang ingin mencari pengalaman dan kreativitas di tempat magang gitu. Betul. Oke. Kalau dari Khaira sendiri gimana? Sebenarnya sama seperti Naufal, tapi sebelumnya kesan itu pertama saya kira itu Rumah BUMN itu seperti profesional, itu sebagai kantor-kantor biasanya lah. Ternyata tidak. Kita itu diberikan kebebasan dengan smart casual pakaiannya. Jadi tiap ada beberapa hari itu kita dikasih seperti suksri. Ya berpakaian lah semaunya, yang penting rapi begitu. Oke kak, gitu ya tadi kesannya. Nah, pasti sebelum daftar sebagai intern juga nih, pasti biasanya itu orang-orang menaruh ekspektasi. Kalau kakak-kakak semua ini menaruh juga nggak ekspektasi pada sebelum masuk intern? Ada ekspektasi nggak? Ada, pastinya ada. Sebelumnya itu mendaftar di divisi yang berbeda, kemudian juga lulusnya di divisi yang berbeda,
ya jadi sebuah pengalaman yang unik bagi saya mungkin. Ya, jalankan tugas sebagaimana ya. Ya, keren banget. Kalau dari Naufal sendiri? Ya, ekspektasi saya sebenarnya sih nggak banyak ya. Mungkin lebih kayak berekspektasi seperti magang-magang yang pernah saya alami sebelumnya, mungkin kayak kesannya kaku dan kayak tidak ada sesuatu yang baru mungkin yang saya dapat awalnya begitu ekspektasinya. Cuman ternyata ekspektasi saya berbeda dan saya rasanya lebih punya pengalaman yang produktif di sini. Oh iya, baik. Oke, kemudian nih Kak, pastinya kegiatan di sana tuh seru banget nih. Betul. Nah, tadi kita udah ngobrol santai. Mungkin bisa nih kakak-kakak juga, pasti sobat-sobat Rupot juga pasti penasaran bagaimana sih sebenarnya isi dari setiap kreatif atau operasional itu sendiri. Mungkin bisa dijelaskan dulu dari Kak Naufal terkait operasional sendiri itu apa sih, isinya bagaimana aja. Mungkin Oke, bisa. terima kasih. Ya, kurang lebih sih operasional itu yang menghandle atau memegang kegiatan-kegiatan yang berjalan di Rumah BUMN Makassar. Nah, siapa-siapa saja sih yang membantu atau bertanggung jawab? Tentunya ada divisi-divisi yang berhimpun untuk bertanggung jawab pada operasional Rumah BUMN Makassar sendiri. Tentunya ada seperti divisi legal, divisi saya sendiri. Kemudian ada dari divisi event community management dan juga ada divisi program development. Kemudian ada juga dari small medium enterprise relation. Nah, masing-masing itu punya tupoksi yang unik-unik dan tapi tetap terintegrasi, artinya saling berkaitan begitu. Bersinergi gitu ya, Ya, Pak? bersinergi, Iya. betul sekali itu. Bersinergi untuk membuat kelancaran terhadap produktivitas dari Rumah BUMN sendiri untuk berjalan lancar, seperti itu. Oke, mungkin itu tadi ya isi bagaimana sih operasional itu. Ya, Mungkin betul. kita bisa mengenal Kak terkait kreatif juga. Baik, terima kasih. Sebelumnya kan di operasional itu yang event. Nah, di bagian kreatif itu kita yang memegang sosial media. Nah, ada beberapa divisi juga seperti content producer, digital marketing, kreatif design, dan juga sosial media strategis begitu. Nah, kami di situ meskipun divisinya berbeda, tetap bersinergi dan menghandle semua yang ada di akun sosial media aktif Rumah BUMN Makassar seperti Instagram, TikTok, dan juga YouTube. Mungkin itu dari saya. Oh iya, Iya, betul. ada satu divisi yang saya terlupa ya. Oh iya. Ada divisi FO. Oh, Nah, divisi apa ya Kak? FO itu front office. Oh. Nah, betul. Jadi mereka itu bagian pelayanan biasanya. Nah, betul. Dan juga yang membantu mendisiplinkan teman-teman divisi lainnya. Jadi rasanya teman-teman intern itu hormatnya itu selain ke manajemen juga ke FO ini. Nah, betul, Nah, betul. Jadi kalau ada teman-teman yang aneh-aneh mungkin ya ditegur dari FO, teman-teman FO. Nah, Tapi iya. tentunya berterima kasih sama teman-teman FO dan juga teman-teman divisi lain mau dari operasional maupun dari kreatif juga sih. Jadi Sangat kayak luar biasa pengawas banget. di- Iya, Nah, betul, betul, betul. betul banget. Oke, itu tadi tuh para sahabat Rupot. Jadi sepanjang yang saya dengar dari penjelasan para leader-leader hebat kita hari ini, ternyata ada 9 divisi ya Kak yang Nah, ada di betul, Rumah sekali, Makassar. betul sekali. Oke, nah tentunya dari setiap operasional dan juga kreatif, tentunya dari divisi-divisi tersebut tidak mudah nih bagaimana sebenarnya teman-teman mengemban dan mengawasi setiap divisi yang ada. Sebelumnya bagaimana perasaannya nih pada saat dipilih sebagai leader? Mungkin bisa dimulai dari Kak Kaira dulu. Pas ditunjuk jadi leader, saya sangat kaget karena sangat tidak menyangka begitu. Masih banyak di antara teman-teman yang lain yang lebih bagus daripada saya. Kemudian ya ditunjuk, saya akan mengemban kepercayaan dari teman-teman lainnya dan menjadi leader yang bertanggung jawab. Maka Oke, mungkin kalau dari Naufal sendiri. Oke. Sama juga sih, nggak berekspektasi bagaimana karena proses penunjukan leader itu kan pas masa training ya. Iya, Mungkin teman-teman yang lain tahu saya waktu training ya biasa-biasa aja gitu, nggak terlalu aktif atau gimana, nggak juga menunjukkan sesuatu atau apapun itu. Dan juga banyak sih sebenarnya kandidat-kandidat yang lain, Betul, teman-teman betul yang
mungkin lebih aktif tapi mungkin belum berkesempatan untuk memiliki tanggung jawab yang sekarang kita miliki. Betul, Tentunya waktu itu seru sekali sih. Nah. Walaupun sebenarnya tidak berekspektasi, betul-betul tidak berekspektasi ya. Sama, Berdua ini kita berdua kemarin tidak berekspektasi Iya, betul, banget betul ya. banget. Ya, dari Kaira sendiri kayaknya kayak biasa aja. Iya, Tiba-tiba nama kita dipanggil nggak sih waktu itu? Betul banget. Tiba-tiba. Akhirnya ya kaget Dari, kan. ya awalnya dulu dari teman-teman divisi operasional yang dipanggil dulu kan. Iya. Ada 2 orang, salah satunya saya. Oh, Nah. jadi ada 2 kandidat ya, Ya Kak? awalnya ada 2 kandidat, begitu juga dari Iya, dari saya juga dari ada 2 kreatif kandidat. gitu. Nah, Ya, tiba-tiba nggak menyangka lah nggak begini. menyangka, tapi overall seru banget sih waktu itu, seru banget. Dan juga tentunya walaupun kita nggak punya ekspektasi, tapi amanah ini akan coba kita Jalani. bawa dan bertanggung jawab penuh. Oke. Seperti itu. Oke, itu tadi ya Sobat Rupot, pastinya kesan dan perasaan yang dirasakan ternyata menjadi leader itu sangat bercampur aduk ya. Jadi kayak Betul sebenarnya banget. tidak perlu merasa kecil karena kayak ini buktinya yang kayak merasa yang kayak pendiam dan lain-lain, ternyata mereka yang kayak terangkat jadi leader, keren banget. Aplaus. Oke, nah next. Tadi kan juga sudah disebutkan divisinya, kemudian kesannya setelah diangkat jadi leader gitu ya. Betul, ya. Kemudian tadi nih ada yang terlewat. Mungkin bisa juga disebutkan dari divisinya itu disebutkan masing-masing job desk-nya. Oh betul ya. Ya, mungkin bisa dimulai dari Kak Kaira. Baik, terima kasih. Di saya kan tadi ada divisi content producer. Nah, di content producer itu kami menghandle semua video yang ada di feeds atau TikTok Rumah BUMN Makassar. Nah, dari daily report, daily recap, live report, terus juga recap pelatihan, recap pencapaian, dan masih banyak lagi lah begitu. Kemudian ada yang namanya divisi SMS. Nah, di divisi itu teman-teman biasanya mereka menghandle akun sosial media kita seperti akun IG, TikTok, dan juga YouTube. Mereka itu menghandle content plan, kemudian jadwal upload, terus juga kolaborasi mereka biasanya menghandle. Ya masih ada lagi lah maksudnya. Kemudian ada divisi Dikmar. Nah, divisi ini teman-teman divisi yang paling banyak programnya lah, seperti membantu UMKM pembuatan website, kemudian juga e-katalog dan WA bisnis. Terus ada lagi yang namanya display produk. Nah, jadi teman-teman yang mempunyai teman-teman UMKM yang punya produk begitu bisa daftar, kemudian kita display produknya di Rumah BUMN. Dan maksudnya programnya itu masih banyak lah teman-teman, sampai nggak bisa dikata-katakan. Jadi mungkin yang mau lebih tahu lagi bisa menghubungi Rumah BUMN Makassar. Kemudian ada divisi yang terakhir itu kreatif design. Nah, di divisi ini teman-teman, teman saya yang menghandle ini itu biasanya sibuk banget karena dia yang mengedit thumbnail dari semua konten yang kami buat gitu. Dari recap pelatihan lah, calling out lah, sama ya lebih banyak lagi lah. Mungkin itu saja dari kreatif, saya serahkan kepada operasional. Berarti job desk di kreatif itu sangat pokoknya fokus ke media ya guys. Betul ya. banget. Gitu ya Sobat Rupot. Kemudian mungkin kita beralih ke tim operasional nih. Gimana Kak job desk yang ada di divisinya? Oke, terima kasih. Untuk tim operasional sendiri ya, sederhananya itu Rumah BUMN Makassar itu selalu mengadakan kegiatan-kegiatan. Salah satunya itu kegiatan pelatihan. Nah, kegiatan pelatihan itu tentunya yang menjalankan dari tim operasional. Pertama, sebelum kegiatan itu diselenggarakan, tentunya ada tema. Terus ada rancangan-rancangan kegiatannya. Nah, siapa tuh yang bertanggung jawab di situ kan? Nah, ada namanya program development, teman-teman program itu dari divisi. Kedua, setiap pelatihan kegiatan itu tentunya kita butuh narasumber atau mitra-mitra yang akan diajak kerjasama. Disitulah peran legal and partnership tadi. Pertama, iya betul. Pertama membuat dokumen perjanjian kerjasama. Kedua untuk bermitra tentunya untuk menghubungi dan reach out lah kurang lebih seperti itu. Nah, ketika udah mulai hari H nih kan,
Nah, pasti ada yang menjalankan tuh kegiatannya mulai dari teknisnya lah dan persiapan-persiapannya. Ya. Di situ perannya event, community dan manajemen. Nah, betul. Teman-teman event ini yang tiap hari sibuk banget tiap ada pelatihan. Betul sekali itu. Pelatihannya tiap hari Iya, ya, Pak? hampir tiap hari ya. Betul. Jadi selanjutnya itu ada teman-teman FO. Nah, teman-teman front office ini bagian pelayanan. Ketika ada tamu, ketika ada mitra atau peserta-peserta pelatihan itu tentunya akan melapor dulu ke FO, mendaftar dulu ke FO dan lain-lain. Kemudian ada teman-teman dari SME Relation. Tentunya di Rumah BUMN itu fokusnya kita pengembangan dan pemberdayaan UMKM. Ya, betul. SME Relation ini mereka yang langsung berhubungan dengan teman-teman UMKM. Teman-teman UMKM butuhnya apa? Teman-teman UMKM itu maunya apa? Atau teman-teman UMKM itu kira-kira apa sih yang diharapkan dari pelatihan itu? Berhubungan langsung ke SME Relation tadi itu. Tentunya banyak program-program yang lainnya. Kalau teman-teman penasaran atau dari teman-teman UMKM sendiri ingin datang ke Rumah BUMN, ingin mengadakan pelatihan atau sekedar ikut pelatihan sebagai peserta untuk mengembangkan UMKM-nya, bisa ke Rumah BUMN Makassar. Tentunya akan dihandle oleh teman-teman dari tim operasional. Oke. Oke, itu tadi ya Sobat Rupo, tentunya penjelasannya sangat detail banget. Tentunya para leader-leader hebat ini. Nah, kemudian nih kita beralih lagi nih di jabatannya teman-teman sekalian ya sebagai leader. Sejauh ini kurang lebih sudah aktif Inter berapa lama ya? Kurang lebih sebulan. Nah, selama kurang lebih sebulan tuh bagaimana perasaannya semenjak jadi leader? Apa tantangan yang dihadapi atau hal-hal apa yang menjadi hambatan atau keseruannya lah menjadi leader? Waduh, seru sekali kayaknya ya. Benar, banget. Kayak bisa dimulai dari Kak Kaira? Untuk tantangannya mungkin pas waktu awal-awal mungkin kurang bersinergi karena masih awkward lah pertama lah. Seperti biasa, baru kenal kan, tidak mungkin langsung akrab. Ya, selama sebulan ini kita itu mengakrabkan diri menjadi ya divisi yang lebih bagus lagi begitu. Dan untuk keseruannya ya seru banget pastinya. Seperti kita dapat membuat lelucon lah, terus juga berdiskusi lah bersama-sama. Ya masih banyak lagi lah mungkin. Lebih sefrekuensi ya Kak dari sebelumnya banget. Oke. Kalau dari operasional sendiri Kak? Iya, banyak sekali sebenarnya tantangannya ya. Pertama itu bisa dibilang adaptasi. Nah, betul. Adaptasi. Kita kan lagi di lingkungan baru nih. Terus teman-teman itu dari latar belakang yang berbeda-beda juga, karakternya juga berbeda-beda, lingkungan asalnya juga berbeda-beda. Saya dari Unhas, teman-teman ada yang dari WNM, ada yang dari Nitro. Nah, itu kan berbeda-beda lingkungan asalnya juga. Jadi mungkin diadaptasi, penyesuaian. Kemudian banyak sih, apalagi saya sendiri yang di tim operasional gitu ya, tiap hari itu sangat-sangat hektik. Nah, itu tantangannya. Cuman lambat laun pasti kita akan terbiasa. Betul. Bisa mengevaluasi lah semua yang kiranya bisa bermanfaat ke depannya semasa magang ini. Oke, amin. Jadi harusnya itu ngalir aja jadi betul, sampai saat ini bisa bersinergi. Benar. Tentunya kita akan saling belajar terus kan dari adaptasi itu hal-hal baru tersebut. Oke, nah kemudian para leader-leader hebat ini nih bagaimana harapannya? Yang pertama mungkin harapan untuk teman-teman intern dan juga bagaimana harapannya ke Rumah BUMN sendiri. Mungkin bisa dimulai dari Kak Noval dulu. Ya, harapan saya sebenarnya besar sekali untuk teman-teman intern terutamanya ya. Karena teman-teman intern kan pasti tujuannya pengen cari pengalaman, pengen mengembangkan diri juga. Betul. Harapnya mungkin lebih solid ke depannya, lebih banyak belajar dan lebih bersinergi lah. Dan juga harapannya untuk Rumah BUMN Makassar semoga terutama sih kepada teman-teman UMKM sih, karena itu kan yang menjadi fokus kami terhadap pengembangan dan pemberdayaan
Semoga teman-teman UKM lebih semangat lagi untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh Rumah BUMN Makassar dan mengembangkan UMKM agar ekonomi Indonesia ini semakin bagus lagi. Betul. Di tengah situasi yang saat ini kan, saya harap yang terbaik lah pokoknya. Oke. Nah, iya. Mungkin next Kak dari Kalau dari saya mungkin harapan untuk teman-teman intern ya menjadi lebih baik lagi, karena sebulan belakangan ini mungkin kurang banget ya kan, lebih seperti kayak ndak ada komunikasi begitu. Jadi lebih ke depannya mungkin dijadikan lebih baik lagi, karena ya kan kita bersama selama kurang lebih 4 bulan lah. Jadi komunikasi harus menjadi lebih baik. Nah, harapan untuk Rumah BUMN mungkin saya berharap itu Rumah BUMN bisa berkembang lebih jauh lagi, karena dengan berkembangnya Rumah BUMN, UMKM juga mendapat kesempatan yang lebih besar. Nah, begitu mungkin. Oke, kemudian kan tadi nih sudah dikasih apa sih harapannya untuk teman-teman intern. Betul. Kemudian untuk Rumah BUMN Makassar, sekarang harapannya nih untuk diri sendiri. Wah. Apa harapannya ke depannya sebagai intern sekaligus leader operasional dan juga leader kreatif. Apa harapannya nih? Mungkin Kak Kaira bisa Untuk diri saya mungkin jadi lebih percaya diri lagi kan. Nah, baru juga beberapa kali menjadi pemimpin begini ya, jadi ndak sombong lah maksudnya. Betul. Nah, menjadi lebih baik begitu, dapat menghandle teman-teman yang lain begitu. Ya, gitulah. dari Kak Naval? Sepertinya sama sih, masalah kepercayaan diri. Iya, juga ya. betul banget. Soalnya ya seperti di awal tadi kita tidak punya ekspektasi awalnya, tiba-tiba jadi leader. Terus ya mau tidak mau tetap harus bertanggung jawab juga. Tentunya percaya diri untuk menghandle dan membantu teman-teman itu menjadi poin utama sih. Nah, poin iya, utama untuk diri sendiri tentunya. Oke, nah mungkin itu tadi ya gambaran pesannya lah, harapan untuk diri sendiri. Kemudian apa satu kata yang menggambarkan untuk obrolan kita hari ini? Mungkin bisa dimulai dari Kak Naval. Seru banget. Kak Kaira. Sama ya, seru, kompak kita begitu ya. Oke. Betul. Itu ya Sobat Rupot. Jadi mungkin itu juga jadi akhiran dari obrolan seru kita pada hari ini. Terima kasih juga untuk Sobat Rupot. Tentunya saya ucapkan terima kasih banyak untuk leader operasional yaitu Kak Naval, dan juga dibersamai oleh leader kreatif oleh Kak Kaira. Oke, Mungkin makasih. bisa aplaus semua. Keren. Tentunya obrolan hari ini tuh sangat jelas, tentunya juga seru banget untuk teman-teman semua. Tentunya kami sangat menunggu nih kebaruan sinergi dan juga hal-hal yang akan mengembangkan Rumah BUMN Makassar 2026. Nah, iya. Tentunya saya dan juga Sobat Rupot akan menunggu bagaimana perkembangan teman-teman semua ke depannya. Mungkin itu saja untuk mengakhiri podcast kita hari ini atau bincang seru kita hari ini. Untuk Sobat semua, agar tidak ketinggalan info, jangan lupa untuk follow semua sosial media oleh Rumah BUMN Makassar. Ada Instagram officialnya yaitu Rumah BUMN Makassar, ada juga Instagram intern Rumah BUMN Makassar, ada juga sosial media kami yaitu TikTok. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, komen untuk YouTube yang ada di Rumah BUMN Makassar untuk menantikan keseruan kami di podcast selanjutnya. Oke. Terima kasih semua, terima kasih kakak-kakak. Oke, Thank you. makasih. Thank you.